Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Almijan Tailor, tempatnya berbagi tutorial potong pola dan menjahit. Teman-teman, kita akan melanjutkan tutorial penjahitan gaun. Dan untuk video kali ini kita akan menjahit bagian dada atau bagian torsonya ya. Untuk tutorial potong polanya saya sudah buatkan, bisa ditonton video yang direkomendasikan di sudut kanan atas, atau bisa dicari di playlist channel ini. Saya sudah buatkan pola gaun dan kebaya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Oke, ini sudah siap, sudah saya potong. Kita cek dulu. Nah, ini adalah posisi paling depan ya, atau tengah depan. Terus di sini sambungan samping di bawah pas ketiak, dan ini belakang posisi resleting. Jadi badan belakang ada 3 bagian dan badan depan juga ada 3 bagian. Nah, masing-masing dari setiap bagian ini terdiri dari beberapa lembar, yaitu 2 lembar saten untuk bagian luarnya, terus 2 lembar saten lagi untuk bagian puringnya, terus ada pislin 2 lembar untuk pengeras bagian puringnya, dan 2 lembar woofer untuk pengeras bagian luarnya. Terakhir ada brokat untuk bagian paling luar ya. Nah, sekarang kita gosok dulu, dan supaya lebih efektif tekniknya seperti ini. Bagian brokatnya kita simpan dulu, terus bagian saten yang 4 lembar kita ambil, dan bagian pislin yang 2 lembar kita simpan. Terus yang ini woofer. Untuk bagian woofer kita ambil 1 lembar dulu. Nah, jangan salah, ini adalah posisi yang ada lemnya ya, yang nanti nempel ke bagian saten. Kita ambil saten 2 lembar dengan posisi hadap-hadapan ya, tempel di sini. Jadi ini bagian dalam yang nanti nempel ke woofer ya. Terus yang mengkilat nanti jadi bagian luar ya. Oke, terus ambil pislin yang 2 lembar dengan posisi hadap-hadapan. Jadi bagian yang ada lemnya di bagian luar ya. Seperti ini kita tempel. Terus saten yang 2 lembar lagi sama dengan posisi hadap-hadapan seperti 2 lembar saten pertama. Kita tempel di sini. Dan terakhir 1 lembar woofer. Oke. Jangan lupa dikasih alas ya. Seperti ini. Sekarang kita gosok. Karena di sini saya pakai gosokan uap ya, jadi tidak perlu disemprot dulu pakai air karena gosokannya sudah ada uapnya gitu. Oke, kita gosok. Kita rapihkan pakai kayu atau pakai papan. Ini papan atau kayu biasa ya, fungsinya hanya untuk merapihkan hasil gosokan. Oke, kita balik dan kita gosok lagi supaya lebih kuat ya. Nah, bagian ini selesai, kita simpan dan lanjut ke bagian berikutnya. Tekniknya sama. Untuk bagian berukatnya kita simpan dulu. Kita ambil 4 lembar satennya, terus 2 lembar pislinnya, dan bagian woofer kita ambil 1 lembar. Terus tempel 2 lembar saten dengan posisi hadap-hadapan, terus 2 lembar pislin dengan posisi hadap-hadapan, dan bagian lemnya ada di bagian luar ya. Oke, terus 2 lembar saten lagi, posisinya sama seperti 2 lembar saten yang pertama. Terus terakhir woofer, dan kita gosok.
Oke, untuk bagian ini saya rasa teman-teman sudah paham. Kita percepat saja. Proses gosok atau pressing kita anggap selesai. Dan setelah digosok, jangan lupa kita perjelas lagi batas untuk jahitan atau kampuhnya. Terus tepiannya kita rapihkan lagi seperti ini. Nah, oke. Setiap bagian kita rapihkan dan batas untuk kampuhnya kita perjelas. Oke teman-teman, untuk proses ini saya rasa teman-teman sudah paham. Kita anggap selesai. Dan kita akan lanjut ke proses penjahitan. Tapi sebelumnya kita pisahkan dulu antara brokat, terus saten yang pakai woofer ya, 2 lembar, ini sudah kiri kanan. Terus saten yang pakai pislin untuk bagian puringnya kita pisahkan. Jadi kita pisahkan menjadi 3 bagian ya, bagian brokat, bagian saten yang pakai woofer untuk bagian luarnya, dan bagian saten yang pakai pislin untuk bagian puringnya. Oke, kita percepat saja. Ini adalah saten yang pakai pislin ya, untuk bagian puringnya kita simpan dulu. Terus ini saten yang pakai woofer untuk bagian luarnya, yang nanti akan kita tempel pakai brokat. Tapi karena brokat ini ada semacam batu-batunya seperti ini, maka ini harus dibersihkan dulu untuk bagian yang sekiranya akan mengganggu proses penjahitan. Jika dianggap susah, maka kita bisa gunakan tang atau apapun yang fungsinya sama untuk membuang batu-batu ini yang mungkin nanti akan mengganggu proses penjahitan ya. Oke, kita percepat lagi. Nah, setelah seperti ini, kita ambil saten yang ada woofernya ya. Terus kita tempel brokat di sini seperti ini. Kita jahit. Nah, jika ini bagian kiri, berarti sekarang bagian kanannya sama, kita tempel seperti ini, lalu jahit. Setelah dijahit, kita rapihkan lagi seperti ini. Ini untuk membuang sisaan bagian brokatnya ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Prosesnya sama seperti bagian pertama. Oke, untuk proses ini saya rasa teman-teman sudah paham juga. Untuk itu kita percepat saja.
Oke, proses ini kita anggap selesai. Kita lanjutkan. Kita akan gabungkan setiap bagian ini dan kita akan mulai dari bagian paling depan ya. Ini adalah posisi tengah depan. Kita gabungkan di sini. Caranya seperti ini. Jangan lupa kasih tanda di sini sekitar 1 cm. Lalu kita jahit dan setelah sampai di titik 1 cm ini, di sini kita kuatkan dengan cara jahit mundur maju. Karena bagian yang 1 cm ke atasnya nanti akan dibuka ya. Oke, dan di ujung di sini kita kuatkan juga. Nah, ini adalah posisi tengah depan ya. Oke, kita akan sambungkan dengan bagian berikutnya. Jangan lupa di setiap awal dan akhir jahitan kita kuatkan. Jika ini bagian kiri, sekarang bagian kanannya kita sambungkan. Lalu ke bagian berikutnya kita sambungkan. Jika ini bagian kiri, sekarang bagian kanannya. Nah, oke. Nah, ini adalah bagian badan depannya seperti ini. Kita simpan dulu. Lanjut ke bagian belakangnya. Kita mulai dari posisi paling belakang ya. Di sini adalah posisi resleting. Oke, kita gabungkan dengan bagian berikutnya. Caranya depan tadi. Jika ini bagian kanan, berarti yang ini bagian kiri ya. Terus saja begitu. Bagian kiri, lanjut bagian kanan. Seperti itu. Ini bagian kanan ya. Terus yang ini bagian kirinya. Nah, oke, ini sudah jadi. Di sini adalah tengah ya, posisi resleting. Jangan lupa dicek bagian pinggangnya. Di sini harus ada 1/4 dari lingkar pinggang ya. Sepertinya sudah ada. Di sini 22 cm karena lingkar pinggangnya 88 cm. Oke, yang sebelahnya juga kita cek. Harus ada 1/4 dari lingkar pinggang ya. Kita cek juga bagian depan. Di sini sama, harus ada 1/4 dari lingkar pinggang ya. Kita perjelas tandanya. Sekarang kita gabungkan dengan bagian badan belakangnya. Sebelah lagi. Hasil sementaranya seperti ini. Dan setiap sambungan ini jangan lupa dikasih guntingan ya. Sekitar 1 cm. Ini fungsinya supaya tidak tegang ketika proses penggosokan nanti ya. Kita percepat saja. Dan kita anggap selesai, kita simpan dulu. Lanjut ke bagian puring ya. Untuk bagian puring, teknik penggabungannya sama seperti bagian luarnya tadi. Kita mulai dari bagian paling depan ya.
dan dikasih tanda juga sekitar 1 cm. Lalu kita jahit, dan setelah 1 cm kita kuatkan jahitannya di sini. Untuk ujung jahitannya jangan lupa dikuatkan ya. Lalu kita gabung dengan bagian berikutnya. Untuk bagian puring ini proses penjahitannya sama dengan bagian luarnya tadi. Jadi saya tidak perlu jelaskan di sini. Silahkan diperhatikan saja. Karena proses penjahitannya sama persis dengan bagian luarnya yang tadi ya. Jangan lupa dicek juga bagian pinggangnya, harus ada 1/4 dari lingkar pinggang ya. Kita kasih tanda, diperjelas tandanya. Lalu kita beralih ke bagian belakang. Ini adalah posisi paling belakang ya. Proses penjahitannya sekali lagi sama dengan proses penjahitan bagian depan ya. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi, tinggal diperhatikan saja. Sekali lagi jangan lupa dicek untuk lingkar pinggangnya, harus ada 1/4 dari lingkar pinggang dan dikasih tanda yang jelas. Oke, sekarang kita gabungkan antara bagian depan dengan bagian belakang. Jangan lupa juga bagian sambungan ini kita kasih guntingan seperti ini supaya tidak tegang ketika proses penggosokan nanti. Oke, hasil sementaranya seperti ini. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almi Jan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.